Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali dalam forum ACG Training Community Services yang kali ini akan mengupas topik yang sangat ditunggu-tunggu oleh kepala desa, lurah, pengurus koperasi Merah Putih, dan masyarakat luas sekalian. Yaitu topik kita hari ini adalah sumber modal usaha koperasi Merah Putih dari mana? Saya Princess Janv dan selama beberapa tahun terakhir ini saya telah berkecimpung dalam dunia digital, digitalisasi dan juga koperasi dan hari ini saya akan memandu kegiatan diskusi kita. Bapak Ibu sekalian, ada sejuta tanya mengenai sumber modal usaha koperasi Merah Putih. Dan hingga saat ini kita belum memperoleh jawaban. Jawaban yang sering didengar dari para menteri di televisi atau forum pertemuan sosialisasi Koperasi Merah Putih dirasakan sangat mengambang dan berubah-ubah. Bapak Ibu, mungkin kalau selama beberapa bulan terakhir ini mendengarkan televisi atau di forum sosialisasi, ini jawaban modalnya mengambang dan berubah-ubah. Jadi mungkin di awal-awal kita dengar ada modal 3 sampai 5 miliar rupiah per Koperasi Merah Putih dari Himbara dengan jaminan dana desa yang kemudian menimbulkan keresahan dari para kepala desa. Kemudian berubah dari modal 3 sampai 5 miliar dari Himbara menjadi plafon dari Bank Himbara senilai 3 miliar. Tetapi hingga saat ini belum dijelaskan skemanya. Kemudian berkembang informasi bahwa dana desa tahap 2, terutama dana swasembada pangan yang besarnya 20% dari dana desa, bisa digunakan untuk modal awal pembentukan Koperasi Merah Putih. Kemudian tapi ada susulan surat dari Kementerian Desa bahwa dana 20% tersebut hanya bisa digunakan untuk Koperasi Merah Putih jika belum ada BUMDes. Kalau sudah ada BUMDes, maka dana tersebut diberikan kepada BUMDes. Akhirnya, banyak desa yang belum memiliki BUMDes kemudian membentuk BUMDes. Sehingga di sini banyak pengurus koperasi Desa Merah Putih yang jadi bingung, dapat dari mana lalu modal usahanya? Nah, kemudian terbit lagi Permenkop nomor 1 tahun 2025 yang memberikan penugasan khusus kepada LPDP KUMKM untuk membiayai Koperasi Merah Putih mock-up atau koperasi percontohan dengan plafon sampai 5 miliar rupiah. Di sini skema pinjamannya cukup jelas dengan masa pinjaman sampai 10 tahun, dengan masa tenggang 1 tahun, dan bunga yang relatif rendah yaitu 3% per tahun. Tetapi untuk mendapatkan pinjaman ini perlu agunan. Jadi misalnya kalau kita sebut untuk membangun gedung multiguna, tanahnya milik desa. Apakah itu boleh dijaminkan? Kemudian kalau Koperasi Merah Putihnya nanti lantas gagal bayar, bagaimana nasib jaminannya? Apakah tidak timpuk masalah secara hukum karena merugikan keuangan desa yang di sini masuk dalam kategori keuangan negara? Atau apakah agunan ini perlu jaminan aset pribadi pengurus? Lalu apa yang akan didapat oleh pengurus yang bersedia memberikan jaminan ini? Kalau kita lihat di Permenkop 1 tahun 2025 ini Bapak Ibu, di pasal 20-nya ditegaskan bahwa jika Kopdes Merah Putih ini gagal bayar ke LPDB, maka kerugian tersebut dianggap kerugian piutang negara. Lantas, apakah ada konsekuensi hukum bagi pengurus Koperasi Merah Putih? Jadi dalam berbagai forum pertemuan kepala desa dengan pejabat pemerintah, umumnya para kepala desa menanyakan modal usaha Kopdes Merah Putih ini dari mana? Jika dari Bank Himbara, apa syaratnya? Apakah benar dana desa ini akan menjadi agunan dan jaminannya? Dan rasanya hingga saat ini, setidaknya ketika kami berbicara dengan beberapa koperasi Merah Putih, rasanya belum ada yang memberikan jawaban yang pasti dan tuntas. Umumnya Bapak Ibu akan dialihkan fokusnya untuk pertama-tama
melakukan upaya percepatan pembentukan badan hukum Koperasi Merah Putih terlebih dahulu. Urusan modal usaha dibahasnya nanti. Setelah terbentuk Koperasi Merah Putihnya, setelah di-launching pada tanggal 12 Juli 2025. Jadi gambaran ini Bapak Ibu menunjukkan kebingungan terhadap dari mana sebenarnya modal usaha untuk Koperasi Merah Putih. Dan hingga saat ini belum ada jawaban yang jelas dan tuntas dari pemerintah. Kalau kita lihat jajaran dinas koperasi, ini juga mengalami kebingungan yang berlipat-lipat karena setiap pembentukan KMP kok selalu menjadi isu dan merasa belum ada petunjuk pelaksanaan untuk KMP. Jadi berdasarkan permintaan dari jajaran Dinas Koperasi dan pengurus Koperasi Merah Putih, maka pada hari ini kami dari ACG Advisory akan mencoba untuk memberikan jawaban yang lugas mengenai dari mana modal usaha KMP dan apa sih yang menjadi modal usaha untuk Koperasi Merah Putih. Untuk itu kami akan menghadirkan Pak Agung Nur Fajar sebagai narasumber. Beliau adalah ekonom dan ahli koperasi di Indonesia. Bapak Ibu, saya ingin disclaimer di awal bahwa apa yang akan kami sampaikan di diskusi ini adalah berdasarkan regulasi dan kebijakan yang ada pada saat ini agar dapat menyiapkan Bapak Ibu pengurus Koperasi Merah Putih untuk dapat memulai usaha. Sangat mungkin beberapa bulan ke depan pemerintah bisa membuat kebijakan terobosan yang memberikan kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi Merah Putih. Atau bisa juga pemerintah membuat kebijakan lain yang mengakibatkan Koperasi Merah Putih dapat tumbuh kembang secara cepat. Atau bisa juga bahwa kebijakan dan regulasi tetap di status quo, tetap seperti sekarang, dan itu mengakibatkan hanya Koperasi Merah Putih dengan pengurus yang inovatif saja yang bisa tumbuh kembang secara baik. Untuk itu, Bapak Ibu, kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk terus mengikuti arah kebijakan pemerintah untuk pengembangan usaha KMP ini, tetap up to date dengan regulasi-regulasi baru yang dilahirkan, dan memanfaatkan kebijakan dan regulasi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Bapak Ibu sekalian. Di sini kami juga mengajak pengurus Koperasi Merah Putih untuk memulai kegiatan usahanya dengan menggunakan dana dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan dari anggota agar gerakan menolong diri sendiri menjadi modal usaha utama Koperasi Merah Putih. Sedangkan dana desa, dana pinjaman himbara bisa dipergunakan untuk membantu mengungkit usaha KMP Bapak Ibu. Tetapi mari kita mulai diskusi kita hari ini dengan Pak Agung. Jadi Pak Agung mungkin bisa mulai dengan memberikan paparan, kemudian kita akan masuk ke dalam diskusi. Jadi jika Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa disampaikan di chat. Nanti kita akan tanyakan terlebih dahulu dari chat untuk Pak Agung. Setelah itu kita bisa mulai dengan diskusi live jika kita ada waktu. Jadi Pak Agung, tempat dan waktu dipersilahkan. Silahkan Pak. Selamat siang Bapak Ibu, kita akan coba membahas topik berkaitan dengan modal usaha koperasi merah putih, apa dan dari mana. Baik Bapak Ibu, kalau kita lihat, nah sebelum kita memulai Bapak dan Ibu, saya harapkan Bapak Ibu bisa masuk ke dalam link kuesionernya, gitu Bapak Ibu. Kita masuk ke dalam link kuesioner. Ada beberapa hal yang saya tanyakan pada Bapak dan Ibu sehingga saya bisa menjawab semua permasalahannya Bapak dan Ibu. Kita mulai Bapak Ibu. Pertama nanti akan ditanyakan adalah berkaitan dengan identitas Bapak dan Ibu. Jadi nama Bapak Ibu, dari koperasi mana, nomor telepon dan seterusnya. Kemudian akan ada blok yang berkaitan dengan potensi desa. Contohnya adalah nama desa atau nama kelurahannya, kecamatan dan kabupatennya di mana. Apakah ini desa atau kelurahan Bapak Ibu itu di perkotaan memiliki karakteristik sebagai kota atau memiliki karakteristik lebih sebagai pedesaan. Pedesaan itu lebih banyak adalah eh, apa? Mata pencariannya ke pertanian, perikanan, peternakan,
artinya sektor primer Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nanti bisa juga lihat adalah apakah perkotaan, pedesaan, ataukah perbatasan kota desa. Kemudian luas desa atau kelurahan Bapak Ibu berapa hektar, kemudian jumlah penduduknya berapa, jumlah kepala keluarganya berapa, mata pencariannya, apakah pertanian, peternakan, dan sejenisnya. Kemudian produk utama desa yang akan dijadikan sebagai unggulan dari Koperasi Merah Putih Bapak Ibu itu apa? Ya. Jadi menurut saya Bapak Ibu bahwa modal usaha Koperasi Desa Merah Putih itu adalah bisa terdiri dari orang. Jadi bisa berupa anggota, bisa berupa pengurus, bisa berupa pengelola. Ya, itu salah satu modal untuk Bapak Ibu menjalankan dan mengembangkan usaha KDMP Bapak Ibu. Ya. Bisa juga Bapak Ibu perlu dana berupa ekuitas, yaitu dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, mungkin juga hibah dari dana desa, atau mungkin pinjaman. Mungkin pinjaman itu bisa saja dari anggota, bisa saja dari pihak lain, gitu Bapak Ibu. Nah, ini bisa saja dari perbankan, bisa saja dari BUMDes, dan seterusnya. Silahkan seperti apakah dana ini menurut Bapak Ibu kebutuhannya. Sarana usaha bisa dalam bentuk bangunan, truk, alat produksi, misalnya seperti itu. Kemudian jaringan usaha bisa dalam bentuk rantai pasokan, atau dalam bentuk cuma tunda bayar, atau dalam bentuk konsinyasi. Yang penting Bapak Ibu adalah ada pasokannya. Ada yang memasok barang untuk barang yang mau Bapak Ibu jual, atau ada yang akan menerima barang-barang yang dihasilkan masyarakat desa, anggota Bapak Ibu yang harus dipasarkan oleh koperasi. Jadi ada off takernya, atau ada Bapak Ibu mau jadi off takernya petani, kemudian Bapak Ibu jual ke tempat yang lain, berarti Bapak Ibu harus ada siapa penampungnya. Nah, gitu. Sistem misalnya berupa tata kelola usaha yang baik, bisa juga berupa aplikasi dan seterusnya. Kalau teknologi, bisa teknologi tepat guna, bisa aplikasi yang dipakai dan seterusnya. Atau modal sosial dari masyarakat desa, misalnya rasa kebersamaan, dukungan dari pemerintah desa, dan seterusnya. Atau potensi desa atau kelurahan berupa ini adalah produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh desa Bapak Ibu, serta yang lainnya. Nah, ini yang kemudian, inilah yang sebenarnya menjadi modal usaha dari KMP. Jadi yang saya bayangkan Bapak Ibu, jadi inilah modal yang perlu Bapak Ibu. Nah, saya kemudian ingin mengajak Bapak Ibu mendalami apa sih yang disebut dengan koperasi. Substansinya, koperasi itu adalah badan usaha, ya, yang merupakan kumpulan dari orang seorang atau kumpulan dari badan hukum koperasi. Artinya apa? Koperasi itu pada substansi utamanya adalah kumpulan orang, perkumpulan orang. Sehingga modal usaha utama dari Koperasi Merah Putih itu adalah orang yang berkoperasi. Kalau gitu siapa modal utamanya koperasi? Anggota menurut saya. Ya. Jadi modal usahanya KDMP atau KKMP atau KMP yang utama itu adalah anggota. Kenapa kok jawabnya anggota? Karena yang sesuai dengan definisi koperasi itu adalah kumpulan orang. Gitu Bapak Ibu. Karena ini ada orang yang bersama-sama berkumpul untuk menyatukan kepentingannya sehingga daya tawarnya meningkat. Nah, peningkatan daya tawar inilah yang dimanfaatkan melalui koperasi. Nah, kemudian saya ingatkan kembali bahwa yang namanya anggota koperasi itu memiliki identitas ganda. Baik sebagai pemilik, berarti apa kewajibannya? Sebagai pemilik, dia harus menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib. Itu Bapak Ibu. Yang kedua adalah bahwa di samping sebagai pemilik, anggota itu juga sebagai pengguna jasa. Jadi siapa yang akan menggunakan jasanya koperasi? Anggota. Dalam bentuk apa Bapak Ibu? Nah, berarti Bapak Ibu harus bertransaksi setiap kebutuhan Bapak Ibu. Kalau itu dilayani oleh koperasi, maka Bapak Ibu harus bertransaksi yang utama adalah melalui koperasinya. Jadi ini loyalitas bertransaksi menjadi penting. Bela membeli sesuatu di KMP itu menjadi penting. Oh kok agak jauh ya? Ya kita bela-belain jauh. Nah
kok harganya sama tapi kok harganya sama tapi kok kenapa kok jadi apa agak jauh. Nanti Bapak Ibu akan dapat manfaatnya. Kalau nanti di akhir tahun ada pembagian SHU, Bapak Ibu tidak hanya dapat manfaat dari harga yang murah, tapi juga bisa dapat nanti dari pembagian sisa hasil usahanya. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian pertanyaannya tadi kan berarti orang yang berkooperasi. Orang yang berkooperasi itu kan ada anggota yang tidak ngurusin dan ada anggota yang kita beri tanggung jawab mengurusi kooperasi. Kalau gitu yang lebih penting mana? Anggota atau pengurus? Gitu Bapak Ibu. Saya menjawab bahwa anggota dan pengurus itu bukan substitusi, bukan untuk dipilih. Karena anggota dan pengurus itu saling melengkapi. Inilah yang kita sebut saling komplementer. Bahwa ini adalah sifatnya komplementer, saling mengisi. Sehingga kalau gitu apa? Kalau gitu berarti kunci dari modal usaha utama dari Koperasi Merah Putih, tadi udah kita jawab orang, yaitu orang yang mana? Orang yang berkooperasi, berarti anggota. Anggota yang mana? Terutama anggota yang ngurusin, yang mengelola kegiatan usaha koperasi, yang kita sebut dengan nama pengurus atau pengelola. Nah, pengurus inilah karena dia menjadi sesuatu yang penting, menjadi motor nanti Koperasi Merah Putih ini jalan atau tidak, maka pengurus menjadi modal utamanya Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Sehingga yang namanya pengurus harus mampu menjadi pemimpin, menjadi panutan bagi masyarakat desa. Mampu menjadi manajer, bagaimana dia mengelola usahanya secara efisien dan efektif. Dan juga harus mampu adalah menjadi wirausaha sosial. Harus melihat peluang-peluang bisnis yang bagus, ya, yang dapat digunakan sebagai usahanya koperasi untuk menyejahterakan anggotanya, ya, mensejahterakan masyarakat desa yang menjadi anggota Kopdes. Itu Bapak Ibu, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, apa modal awal usaha KMP yang penting? Nah, menurut saya ini pengurus yang amanah dan kompeten. Nah, kalau supaya amanah dan kompeten itu berarti apa? Apa yang dibutuhkan? Kalau amanah itu kan berkaitan dengan integritas, berkaitan dengan kedewasaan, berkaitan dengan kaya hati, itu ya. Apa yang disebut dengan integritas? What you say, what you do. Bahwa adanya kesatuan antara ucapan dengan tindakan. Apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Itu orang yang punya integritas. Lawannya orang yang punya integritas apa? Munafik. Apa yang diomongin dengan apa yang dijalankan tidak sama. Itulah yang disebut munafik. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini kompetensi pengurus KMP ini, jadi yang paling penting adalah punya kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu tadi dijabarkan dengan sikap yang amanah. Sikap yang amanah itu pertama integritas. Yang kedua harus dewasa. Dewasa itu adalah apa? Bahwa pengurus koperasi kalau dia mengambil keputusan harus menghasilkan keputusan yang dirasakan menang-menang bagi pihak-pihak yang berlawanan, anggota yang berlawanan dan lain sebagainya merasa ini si A menang, si B juga menang. Nah, jadi orang dianggap dewasa adalah orang yang bisa bersikap, bisa bertindak, bisa mengambil keputusan yang membuat orang yang terdampak itu merasa menang. Ya, merasa menang-menang. Itu Bapak Ibu, ya. Kalau cuma satunya menang, satunya kalah, yang kalah merasa jadi pecundang, merasa diperlakukan tidak adil, itu bukan pemimpin. Itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah paling enggak kalau yang kita sebut amanah itu adalah paling tidak apa? Kaya hati. Ya. Kaya hati itu ada keinginan untuk selalu memberdayakan anggotanya itu selalu bisa naik kelas, gitu Bapak Ibu. Kalau dia gagal, ayo mulai lagi, selalu memberi semangat, ya. Jadi seperti ajarannya Ki Hajar Dewantoro, ya. Di depan Bapak Ibu harus jadi teladan, di tengah harus membangun karsa, di belakang tuturi handa yani. Kira-kira seperti itulah Bapak Ibu, itu
filosofi kepemimpinan Indonesia ya yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang kedua adalah kewirausahaan. Nah, kewirausahaannya kalau hanya kewirausahaan saja Bapak Ibu mana yang peluang-peluang bisnis bagus itu yang mau kita garap. Nah, itu. Tapi kewirausahaan sosial. Jadi karena kalau cuma kewirausahaannya yang tinggi tapi bukan kewirausahaan sosialnya, nanti Bapak Ibu terjadilah seperti isu pada masa lalu kayak KUD, ketua untung duluan karena dia memanfaatkan peluang untuk kepentingan bisnis dirinya. Itu punyakah itu kewirausahaan? Mungkin kewirausahaannya tinggi, tapi kewirausahaan sosialnya rendah. Yang mau kita dorong adalah bahwa pengurus KMP ini memiliki kewirausahaan sosial. Artinya apa? Dia tidak mengutamakan kepentingan dirinya, tapi mengutamakan kepentingan anggotanya. Kemudian kewirakoperasian, bahwa ini harus memahami apa itu prinsip koperasi, bagaimana menjalankannya secara baik, bagaimana tata kelola koperasi itu harus dilaksanakan. Nah, itu harus memahami itu secara baik. Dan yang keempat adalah harus memiliki keterampilan manajemen, keterampilan manajerial untuk mengelola orang lain. Yang namanya manajemen kan mencapai tujuan dengan menggunakan orang lain. Pengurus ini nanti menggunakan pengelola, menggunakan karyawan, dan seterusnya. Bagaimana dia mengelola sumber dayanya koperasi ini termasuk mengelola bagaimana sumber dayanya anggota supaya ini bisa menjadi daya tawarnya koperasi merah putih Bapak Ibu. Nah, modal awal usaha KMP yang penting berarti kalau gitu apa? Anggota, pengurus, pengelola KMP serta modal sosial. Itu yang penting. Jadi dimulai dari yang mana? Pengurus dulu yang harus hebat. Nah, itu yang tadi di atasnya kompetensi harus punya kepemimpinan, kewirausahaan sosial, kewirakoperasian, manajemen itu harus dimiliki oleh pengurus. Pengurus kemudian diharapkan adalah nanti turun ke pengelola. Kalau pengelola yang mana? Paling enggak nomor 2, nomor 3, nomor 4 harus dikuasai. Kewirausahaan sosial harus punya, kewirakoperasian harus punya, manajemen harus punya, serta ini modal sosial dari masyarakat desa itu perlu kita optimalkan. Itulah modal usahanya koperasi merah putih sebenarnya Bapak Ibu. Modal pelengkapnya itu yang bentuknya jaringan rantai pasokan, jaringan pasar, ya, akses pembiayaan, contohnya yang ke Himbara dan lain sebagainya. Ini adalah cuma modal pelengkap itu Bapak Ibu, kerjasama antar koperasi merah putih. Nah, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa strategi komunikasi yang dikembangkan oleh pemerintah kok selalu adalah dimulai dari sehabis sidang kabinet terbatas tanggal 3 itu langsung para menteri menyampaikan ini modal Kopdes 3 sampai 5 miliar per koperasi. Nah, orang jadi bingung. Ini apa? Nah, mungkin ini bagian dari strategi komunikasi untuk menarik perhatian juga bisa. Tapi lama-lama kemudian jangan ini ditelan bulat-bulat gitu Bapak Ibu ya. Perlu kita secara kritis lah melihatnya. Jadi saya anggap bahwa yang disampaikan oleh pemerintah selama ini modal dan seterusnya, ini akses pembiayaan. Nah, itu adalah modal pelengkap. Nah, yang utama adalah modal ini Bapak Ibu. Pengurusnya harus piawai, kemudian pengelolanya ini harus kompeten, selanjutnya anggota yang loyal. Nah, kemudian modal sosial yang ada di desa yang bersangkutan. Inilah modal awalnya koperasi merah putih sebenarnya Bapak Ibu. Nah, tetapi yang namanya modal dalam bentuk dana dalam yang 3 sampai 5 miliar itu hanya modal pelengkap. Itu Bapak Ibu. Ingat yang namanya koperasi itu adalah gerakan menolong diri sendiri melalui badan usaha, ya, melalui badan usaha bersama yang dikelola secara demokratis, secara mandiri dan partisipatif. Itulah koperasi, itu Bapak Ibu. Selanjutnya kalau saya lihat, nah saya akan menjawab sekarang. Saya jawab satu persatu. Modal sendiri atau ekuitas KMP itu dari mana? Itu Bapak Ibu, ya. Simpanan pokok. Itu jelas modal awalnya itu adalah dalam bentuk simpanan pokok. Ini kayak uang pangkalnya untuk menjadi anggota koperasi. Nah,
Ini bukti bahwa anggota itu menjadi anggota dari perkumpulan orang. Sehingga besarannya harus sama untuk setiap anggota. Mau yang kaya, miskin, dan lain sebagainya harus besarannya sama. Sehingga simpanan pokok itu sebaiknya tidak terlalu tinggi-tinggi banget Bapak Ibu. Ya, supaya semua anggota masyarakat di desa itu bisa menjadi anggota Koperasi Merah Putih ini. Ya, bisa di desa, bisa di kelurahan. Kalau saya nyebut desa, itu juga harus dimaknai sebagai kelurahan. Kemudian simpanan wajib. Nah, simpanan wajib ini bukti kontribusi modal usaha koperasi dari anggota sebagai pemilik koperasi. Ya. Besarannya dapat berbeda satu anggota dengan anggota yang lain. Anggota yang kaya dapat aja menyetorkan simpanan wajibnya lebih besar. Oh, saya nyetor simpanan wajibnya sebesar 1 juta per bulan. Boleh yang kaya. Yang miskin mungkin cuma 5.000. Ya, yang biasa-biasa aja mungkin 10.000, mungkin 20.000, silahkan Bapak Ibu. Ini bisa variatif, tapi harus ditentukan di dalam anggaran dasarnya. Berapakah angka terkecil yang dimungkinkan bagi keluarga prasejahtera untuk mampu terlibat di dalam proses ini. Atau kalau ini ditentukan tinggi, boleh nggak? Boleh. Tetapi artinya pemerintah desa harus sepakat di dalam musyawarah desanya bahwa dia akan memberikan subsidi untuk keluarga-keluarga prasejahtera untuk menyetorkan simpanan pokok atau simpanan wajibnya supaya dia bisa menjadi anggota koperasi. Menggunakan dana desa, dana yang mana? Dana desa yang bagian untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Dia menjadi anggota koperasi adalah bagian dari proses mengentaskan kemiskinan. Sebenarnya itu Bapak Ibu, ya. Kemudian nanti kapan-kapan kita dalami seperti apakah peran koperasi dalam pengentasan kemiskinan. Sehingga saya meyakini dana desa itu ada 15% adalah untuk dana pengentasan kemiskinan ekstrim, itu dimungkinkan untuk dijadikan mensubsidi simpanan pokok dan simpanan pokok atau simpanan wajib dari masyarakat atau dari keluarga yang prasejahtera supaya dia tetap bisa menjadi anggota sampai dia nanti dimampukan dan dia mampu bayar sendiri. Itu Bapak Ibu. Kemudian modal hibah. Nah, modal hibah dana ini bisa berasal dari dana desa, bisa juga dari bisa juga dari APBD, ya. Jika dalam Musdesos diputuskan untuk dihibahkan ke KDMP sebagai modal usaha pembentukannya, maka ini bisa menjadi dicatat di koperasinya sebagai modal hibah. Paling enggak Bapak Ibu kemudian bilang, oh saya kan belum terima modal hibah. Sudah, minimal untuk pendirian KMP yang Bapak Ibu ke notaris yang 2,5 juta itu kemungkinan besar adalah itu bisa hibah dari dana APBD, bisa juga. Tapi kalau APBD-nya tidak menyediakan, maka kewajibannya desa untuk menyediakan menggunakan dana desa, yaitu dana tidak terduga. Itu Bapak Ibu, ya. Kemudian bagaimanakah mungkinkah ini ada dana desa dalam bentuk hibah? Kalau saya baca artinya Bapak Ibu surat yang dari Menteri Keuangan gitu Bapak Ibu, yang surat dari Menteri Keuangan tanggal 14 Mei 2025 pada butir 1C-nya itu menunjukkan adalah apa? Bahwa untuk mencairkan dana desa tahap 2 itu harus ada surat pernyataan dari kepala desa yang berisi komitmennya untuk memberikan dukungan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk modal awal pembentukan KDMP. Artinya Bapak Ibu, by design sebenarnya oleh Kementerian Keuangan, ini adalah desain awalnya kalau saya lihat, ini adalah diharapkan 20% dana desa yang dana swasembada pangan itu bisa dialokasikan untuk koperasi modal awal pembentukan Koperasi Merah Putih. Nah, tetapi kemudian ada juga edaran dari Kementerian Desa yang menyatakan bahwa ini boleh diberikan kepada koperasi desa. Tapi kalau nggak salah bentuknya modal penyertaan. Kalau di desa itu belum ada BUMDes. Kalau ada BUMDes, dana swasembada pangannya ini
dikelola oleh BUMDesnya. Terus selanjutnya mau BUMDesnya mau menyertakan atau mau memberikan pinjaman kepada Kopdesnya, ini silahkan dibicarakan. Nah, ini yang harusnya dibicarakan di dalam musyawarah desa yang kemarin. Tapi saya melihat dari banyak kasus bahwa yang di dalam musdesus atau muskelsus, kebanyakan yang dibicarakan adalah pendirian koperasi. Maka saya kemudian memberikan chat berulang kali yang namanya sharing KDMP 1, 2, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu, itu adalah untuk mengingatkan Bapak dan Ibu baik jaringan dinas maupun kepala desa maupun para aktivis penggiat Koperasi Desa Merah Putih ini untuk artinya tolong dibedakan antara musyawarah desa dengan rapat pendirian, bahwa musyawarah bahwa yang mendirikan Kopdes ini bukan musyawarah desa. Musyawarah desa itu memberikan dukungan terhadap pembentukan, memberikan dukungan untuk modal awal pembentukannya KMP. Dari mana berapa besarnya itu harus diputuskan. Dan saya yakin kemarin tidak dibicarakan. Kalau itu tidak dibicarakan berarti kan pada saat ada musyawarah desa berikutnya harus dibicarakan. Nah, berapakah yang akan dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih ini? Kalau saya membaca suratnya Menteri Keuangan, kira-kira arahnya seperti itu. Tetapi ada surat kemudian dari Kementerian Desa yang bunyinya seperti yang tadi saya jelaskan. Ini yang tadi oleh Bu Princess di dalam pengantarnya membuat orang bingung kembali. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, inilah saya harapkan bahwa kebijakan lintas kementerian dan lembaga yang turun ke bawah itu sudah dikodifikasi, sudah jelas, ya tidak memerlukan orang lain, contohnya saya ini untuk menginterpretasikan surat-surat tersebut. Itu Bapak Ibu ya. Ini bahasa saya. Kemudian bisa aja ada hibah sumbangan nanti dari APBN, APBD atau PKBL BUMN atau CSR dan seterusnya. Kalau ini tidak ada rumus pastinya, ini hanya kreativitas dari pengurus nantinya. Tapi Bapak Ibu, yang paling penting Bapak Ibu yang harus dipahami, ABC itu sudah ada. Minimal biaya pendirian ke notaris itu sudah dapat hibah Bapak Ibu ya. Nah, tinggal mau dicatat atau tidak. Itu Bapak Ibu, silahkan di-set. Berikutnya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah Bapak Ibu memahami modal sendiri, bagaimana modal pinjamannya? Nah, sumber modal pinjaman itu bisa dapat dari mana ya kira-kira Kopdes ini? Yang pertama adalah bisa dari BUMDes, bisa dari Pemdes. Ya, mungkin saja Bapak Ibu kalau ini dana desanya mungkin nanti dalam musyawarah desa diputuskannya dalam bentuk pinjaman, bisa pemerintah desa yang ngasih pinjaman. Tapi kalau ini biasanya kalau itu dianggap agak riskan, mungkin pemerintah desanya mengalokasikan dananya ke BUMDes, BUMDesnya kemudian yang memberikan pinjaman kepada Koperasi Desa Merah Putihnya. Silahkan Bapak Ibu, itu silahkan diatur mekanismenya ya. Bisa aja dalam bentuk misalnya pemerintah desa ini ada tanah yang bisa dipakai, mungkin ada gedung, mungkin ada peralatan usaha dan lain sebagainya. Ini mana yang bisa dipinjamkan untuk modal usahanya KMP tapi berasal dari pinjaman. Itu Bapak Ibu. Jadi bukan miliknya Koperasi Merah Putih, kepemilikannya tetap berada di BUMDes, tetap ada di pemerintah desa, tinggal itu adalah yang menggunakan adalah Koperasi Merah Putih. Tinggal Bapak Ibu bisa atur apakah itu free, bebas, atau itu bebas untuk 1 tahun pertama atau 2 tahun pertama, atau bebas sampai koperasinya adalah mampu menghasilkan surplus gitu, atau ini ada sewa tapi sewanya ringan gitu misalnya. Nah, ini silakan diatur Bapak Ibu, jangan sampai sewa yang dari BUMDes atau Pemdes lebih mahal daripada sewa kepada warga, itu Bapak Ibu. Nah, ini jadi nanti bisa dipertanyakan oleh banyak orang ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pemasok itu Bapak Ibu ya. Term of payment barang atau model konsinya. Nah, pemasok ini juga bisa Bapak Ibu. Ini menjadi modal utama. Apakah Kopdes Merah Putih perlu modal?
dari bank dan lain sebagainya? Saya jawab tidak. Kalau pemerintah memutuskan kemudian, Pertamina, tolong itu pasok LPG kepada Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Ya, sebulan 2 kali, misalnya gitu. Jadi diberi TOP tiap 2 minggu, sekarang di drop barang dulu, selanjutnya Bapak Ibu 2 minggu kemudian berapakah tabung gas yang sudah terjual itu harus dibayarkan. Gitu Bapak Ibu. Itu modelnya model konsinyasi atau model diberikan term of payment, tunda bayar. Nah, kalau itu diberikan, maka prinsipnya Koperasi Merah Putih tidak terlalu memerlukan dana yang besar, dana dalam artian dana untuk modal usahanya, ya. Karena modal usahanya itu sebenarnya dipinjamin oleh pemasok dalam bentuk barang. Gitu Bapak Ibu. Misalnya yang lain lagi bisa saja pupuk, misalnya sama. Tapi kalau modelnya adalah itu untuk dapat pupuk harus modelnya tebus, harus nebus, tunai nebus, harus bayar transfer dulu baru boleh ngambil di gudangnya pupuk Indonesia misalnya begitu. Nah, kalau seperti itu, maka kooperasinya perlu punya modal. Nah, modalnya dari mana? Ini yang kemudian harus kita cari. Gitu Bapak Ibu. Nah, yang lain lagi adalah pinjaman dari LPDB. Pinjaman dari LPDB ini di dalam peraturan Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025 itu adalah menugaskan, jadi memberikan penugasan khusus kepada lembaga pengelola dana bergulir untuk memberikan pinjaman kepada Koperasi Merah Putih. Itu Bapak Ibu, terutama KMP percontohan atau yang disebut sebagai KMP mock up yang jumlahnya kira-kira akan ada kurang lebih 80-an KMP. Itu Bapak Ibu. Nah, ini periodenya adalah apa kira-kira, nilai pinjamannya mungkin sampai dengan 5 miliar, jangka waktunya sampai 10 tahun, masa tenggangnya bisa 12 bulan atau 1 tahun, bunganya hanya 3%, atau kalau yang menggunakan syariah bagi hasilnya dengan nisbah kira-kira 20% untuk LPDB, 80%-nya untuk Koperasi Merah Putih. Nah, ini kira-kira berarti kalau saya melihat dengan menggunakan nisbah 20-an itu setara dengan 3%-an, berarti sebenarnya diharapkan keuntungan Koperasi Merah Putih ini dalam kisaran 15%. Gitu kira-kira Bapak Ibu ya dari modal usaha yang digunakannya. Kemudian pinjaman Bank Himbara. Ini juga bisa. Plafonnya sekarang yang sudah banyak disebutkan 3 miliar. Tapi skema pinjamannya belum diputuskan. Dan kemudian persyaratannya mudah diakses atau tidak, sekarang belum bisa kita evaluasi. Dan yang penting lagi Bapak Ibu adalah apa faktor risikonya. Itu perlu Bapak Ibu dalamin. Ya. Contohnya kalau LPDB Bapak Ibu perlu baca pasal 20. Di pasal 20 tadi sudah dijelaskan oleh Bu Princess bahwa yang namanya kalau Bapak Ibu memberikan pinjaman kepada LPDB, ingat LPDB ini adalah asetnya itu masih bagian dari keuangan negara. Jadi kalau ada kerugian, maka ini menjadi kerugian piutang negara. Ingat itu Bapak Ibu ya. Sedangkan kalau yang di Bank Himbara ini sudah ada berita bagusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 bahwa BUMN, keuangan BUMN itu sudah bukan bagian dari keuangan negara. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada problem-problem itu mudah-mudahan tidak beresiko dari sisi keuangan negaranya dibandingkan dengan yang LPDB. Silahkan Bapak Ibu timbang-timbang sesuai dengan topik diskusi kita pada minggu sebelumnya. Selanjutnya, tadi sudah dari ekuitas sudah, dari pinjaman sudah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa bagaimanakah modal penyertaan. Nah, modal penyertaan ini bukan sebagai ekuitasnya koperasi, bukan juga sebagai pinjaman. Tapi ini adalah
Kalau nanti KMP-nya punya unit usaha, misalnya punya unit usaha pupuk, kemudian kok untuk pupuk itu untuk nebus pupuk perlu 200 juta, koperasinya nggak punya duit. Nah, koperasinya bisa bekerja sama dengan 2-3 orang anggota atau 4 orang anggota masing-masing 50 juta ya. Jadi terkumpul 200 juta bisa bisa nanti untuk nebus pupuk. Nah, tinggal diatur bagaimanakah pembagian keuntungannya antara koperasi dengan pemodalnya tadi, anggota yang pemodal itu yang dari anggota ya. Jadi modal modal penyertaan dari anggota itu bisa dapat berupa dana segar ya, bisa berupa sarana usaha, bisa saja artinya apa? Oh, ini untuk pupuk. Bapak Ibu perlu gudang, gudangnya nggak ada, udah pakai gudang saya aja deh. Nanti misalnya 1% dari keuntungannya untuk bayar sewanya, dari 1% dari keuntungan penjualan pupuk ya, misalnya seperti itu. Itu sudah namanya sudah modal penyertaan namanya Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu. Jadi bisa dalam bentuk sarana usaha, peralatan barang dan seterusnya. Itu Bapak Ibu. Nah, atau ini ada anggota punya kelebihan pickup, kemudian sudahlah pickup saya ini dipakai aja oleh oleh KMP. Nanti KMP-nya tinggal bahwa itu saya sebagai penyertaan ya, saya akan dapat berapa misalnya 50% dari keuntungan usaha transportasinya. Silahkan. Misalnya begitu Bapak Ibu, ya. Silahkan diatur. Atau 20% atau 30%. Silahkan dibikin kesepakatan untuk penyertaan dari anggota itu. Pilihan yang lain bisa aja dari Gapoktan atau dari BUMDes. Kenapa saya sebut di sini Gapoktan? Banyak Gapoktan yang udah terima traktor, terima mesin panen, terima macam-macam. Nah, daripada ini dikelolanya tidak sebagai badan usaha, mending ini adalah diserahkan kepada Koperasi Merah Putih, tetapi ini bagian dari penyertaannya Gapoktan. Misalnya gitu. Sehingga nanti kalau orang mau pakai traktor dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari jasa layanan usahanya Kopdes Merah Putih. Tapi tidak perlu koperasinya beli traktor atau apa, minta traktor baru dari traktor yang sudah ada. Bantuan-bantuan yang sudah ada, inilah dimobilisasi, diintegrasikan dalam bentuk Koperasi Merah Putih. Kalau ini kepemilikannya beralih ke koperasi, berarti ada hibah dari Gapoktan ke koperasinya. Tapi kalau ini Gapoktannya berat hati menyerahkan itu, mungkin ini namanya penyertaan dari Gapoktan kepada itu. Sehingga nanti berapa bagian keuntungan dari menyewa-nyewakan traktor itu, nah itu Gapoktannya dapat untuk biaya operasionalnya Gapoktan. Itu juga dimungkinkan. Atau dari pemerintah desa, penyertaan dari pemerintah desa pada KMP. Nah, ini perlu penyesuaian aturan, terutama adalah peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1998. Karena di dalam aturan PP 3398 itu diatur bahwa koperasi yang dapat menerima modal penyertaan itu yang sudah beroperasi selama 2 tahun. Padahal KMP ini kan semuanya baru. Nah, apakah peraturan pemerintahnya yang mau diganti, disesuaikan, ataukah ada penyesuaian-penyesuaian. Jadi kalau saya artinya yuk kita gunakan saja apa regulasi yang sudah dituliskan oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat 14 Mei tahun 2025. Kalau itu bentuknya hibah, mungkin lebih gampang pertanggungjawabannya bagi desa maupun bagi koperasinya. Sehingga apa? Kalau ada apa-apa kerugiannya ini tidak menjadi kerugian keuangan negara karena ini sudah ada proses memutus, yaitu dari desa sudah dihibahkan ke Kopdes Merah Putihnya. Tapi perlu dicarikan dasar. Apa dasarnya? Entah dari Kementerian Keuangan, entah dari Kementerian Desa, perlu ada pengaturan bahwa bagaimanakah mekanisme hibah itu. Yang sekarang sudah ada aturannya adalah penyertaan, bahwa pemerintah desa boleh melakukan penyertaan. Nah, penyertaan pada Koperasi Desa Merah Putih boleh nggak? Boleh. Tapi Koperasi Merah Putihnya nanti terbentur dalam aturan PP 3398.
Kalau ini dipaksakan, nanti kalau sampai terjadi apa-apa, bisa semuanya bisa saling dipersalahkan. Jadi Bapak Ibu baik kepala desa maupun koperasi maupun pengurus koperasi perlu berhati-hati. Tapi kalau ini bentuknya pinjaman, ya itu juga berarti dana itu masih dananya dana desa. Kalau ini masih dananya desa, berarti kalau sampai nanti koperasinya rugi, gagal dan lain sebagainya, nah ini ada konsekuensi, berarti ada kerugian keuangan negara. Jadi yang paling cantik menurut saya adalah statusnya hibah. Tapi hibahnya harus, mungkin bentuk hibahnya adalah hibah bersyarat. Jadi diberikan kalau ini usahanya berkembang, maka itu menjadi hibah. Ya, tapi kalau itu tidak berkembang, ya pemerintah desanya masih boleh narik misalnya sebagian dari dana dari yang apa aset-aset yang ada. Misalnya kira-kira gambarannya begitu Bapak Ibu ya. Kemudian bisa juga dari pihak lain yaitu perorangan, pemasok, modal ventura dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu kan pasti akan bertanya, berapa sih modal usaha yang diperlukan? Gitu loh Bapak Ibu. Tergantung pada daya tawar Koperasi Merah Putih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa mengkonsolidasi masyarakat desa sebagai pasar atau sebagai pemasoknya KMP, maka Bapak Ibu akan punya daya tawar. Bisa bicara ini pada pabrikan, pada distributor, pada apa. Beri saya barang, titipkan barang. Saya punya pasar yang solid. Sekian ribu kepala rumah tangga. Yuk jual di gitu. Tapi tunda bayar ya, tunda bayar 2 minggu atau 1 minggu. Atau sifatnya konsinyasi, barangnya dititipkan. Silahkan nanti dicek berapa yang sudah tidak ada di tokonya Bapak Ibu, berarti harus Bapak Ibu bayar. Itu juga sangat mungkin. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus tunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah punya kemampuan mengkonsolidasi itu. Nah, sehingga saya bilang tadi bahwa yang paling penting modal usahanya itu adalah ya anggota. Anggota itu masyarakat desa. Kalau itu bisa Bapak Ibu konsolidasi, Bapak Ibu bilang, "Oh, mau ke desa saya? Mau masuk ke desa saya? Kamilah yang bisa mampu mengkonsolidasi. Jadi salurkan melalui Koperasi Merah Putih." Nah, sehingga inilah Bapak Ibu, atau Bapak Ibu juga bisa bilang, saya punya jaringan pasar atau jaringan apa dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan untuk ini tunda apa dapat fasilitas tunda bayar atau TOP. TOP itu term of payment, bukan tua ompong peot ya, tapi ini term of payment. Ada jangka waktu pembayarannya. Misalnya bisa 2 sampai 4 minggu lah kalau kita awal-awal ini. Atau konsinyasi, statusnya titipan. Sehingga koperasi Bapak Ibu tidak memerlukan modal yang besar. Kemudian yang lain lagi apa? Tergantung lagi kebijakan pemerintah. Ini Bapak Ibu, ini rantai pasokannya ini kepada off-taker untuk produk-produk desa, ada nggak disiapin nggak? Misalnya apa? Oh, bahwa Bulog harus menerima beras dan berasnya dari KMP. Maka Bapak Ibu bisa jadi off-taker untuk menampung berasnya anggota Bapak Ibu untuk kemudian dijual ke Bulog. Atau Bapak Ibu adalah bisa juga menjadi rantai distribusi, menjadi pusat kulaan di desa Bapak Ibu untuk barang-barang yang dikendalikan pemerintah. Misalnya apa? LPG, pupuk, beras, minyak goreng, gula, dan lain sebagainya. Kalau ini pemerintah bilangnya adalah Pertamina itu tunda bayar. Itu apa? Beberapa BUMN misalnya gula gitu, itu tunda bayar ya. Kasihlah waktu 1 minggu gitu misalnya. Nah itu juga sangat mungkin. Yang jamin pemerintah desanya, sehingga kan juga BUMN-nya merasa aman gitu Bapak Ibu. Nah sehingga tidak diperlukan modal yang besar bagi KMP-nya. Tapi secara umum Bapak Ibu, saya melihatnya adalah besaran 100-200 juta dana dari dana desa itu sudah cukup untuk memulai usaha KMP sebagai usaha kulaan. Mau tadi yang LPG, mau yang pupuk, mau yang apa, sudah bisa untuk memulailah 100-200 jutaan. Jadi kalau itu dana 20% dana swasembada pangan itu bisa dialokasikan untuk Kopdes Merah Putih, maka pada prinsipnya ini sudah mulai bisa jalan. Jadi Bapak Ibu nggak usah namanya menunggu dana yang 3-5 miliar itu. Kapankah
Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Ini kan masih skemanya aja masih dibagi tuh. Tapi Bapak Ibu harus memulai sebagaimana koperasi bahwa ini gerakan menolong diri sendiri. Nah, paling tidak itu yang harus dikembangkan. Saya menghitung Bapak Ibu untuk 5 gerai sektor real itu jalan secara bagus, itu paling tidak Bapak Ibu perlu modal kerja sekitar 500 juta. Ya, kalau Bapak Ibu bermain di 5 gerai mungkin perlu sekitar 500 jutaan. Saya menyarankan ini tidak masuk dalam hitungan untuk ini adalah untuk simpan pinjam. Karena simpan pinjam ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, simpan pinjam itu modal awalnya aja diperlukan 500 juta. Dan saya ingatkan kalau Bapak Ibu ada 3 orang saja, 3 orang gitu Bapak Ibu, ya. Nah, mudahnya begini, setiap 1 orang yang mengelola usaha simpan pinjam itu perlu didukung dengan pinjaman senilai, gitu Bapak Ibu, dengan pinjaman senilai 1 miliaran. Jadi kalau Bapak Ibu akan ada 3 orang yang nanganin simpan pinjam, karyawan, Bapak Ibu butuh perputarannya senilai 3 miliar. Nah, 3-4 orang Bapak Ibu akan butuh sekitar 3 miliaran baru untuk bisa jalan secara baik yang tidak menggerogoti modal. Tapi kalau itu Bapak Ibu adalah cuma jalannya 100 juta kemudian pakai 1 orang nanti nombok Bapak Ibu ya. Bisa nggak nombok? Bisa. Tapi Bapak Ibu nanti menjalankan bisnisnya bunganya kayak bunga rentenir. Apa bedanya? Nanti visinya presiden jadi nggak kesampaian. Nah, daripada seperti itu mending Bapak Ibu adalah dorong bahwa bisnisnya koperasi Bapak Ibu adalah di sektor real, orang melakukan pembelian tunai, jadi nggak ada masalah keribetan tagih menagih, gitu Bapak Ibu. Kalau anggota Bapak Ibu butuh uang, Bapak Ibu bisa mengakseskan anggota Bapak Ibu dengan koperasi lain. Sehingga ada sinergi antara koperasi merah putih dengan koperasi yang lain di desa Bapak Ibu. Misalnya kalau di Bali ada koperasi Banjar. Kalau di Jawa Timur misalnya ada koperasi wanita. Kalau di NTT atau di Kalimantan Barat banyak misalnya koperasi koperasi kredit atau kredit union misalnya begitu Bapak Ibu. Nah, yang lain-lain juga sama. Di banyak daerah pasti sudah ada koperasi yang cukup layak. Itu Bapak Ibu. Ini gambaran hitungannya. Jadi hampir semuanya mudah-mudahan sudah terjawab. Nah, kemudian berapa modal? Kemudian apa yang perlu Bapak Ibu jaga Bapak Ibu? Untuk Bapak Ibu gini, saya ingin memberikan pesan begini. Utamakan dana yang tersedia adalah untuk modal kerja. Dana yang terkumpul sebaiknya diutamakan untuk modal kerja. Tempat dapat menggunakan gedungnya pemerintah yang menganggur, ya, baik itu gedungnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, kota maupun pemerintah desa. Ya, mana yang ada yang nganggur pakai, atau kalau tidak menyewa aja dulu. Jangan Bapak Ibu membangun. Saya nggak tahu kok dalam konsepnya itu koperasi merah putih diminta adalah pinjam ke bank, kemudian untuk membangun. Nah, ini kalau bisnisnya jalan tidak apa-apa Bapak Ibu. Nah, jadi nunggu bisnis Bapak Ibu jalan dululah lebih baik. Waktu awal lebih bagus untuk modal kerja. Pembelian aktiva tetap sebaiknya dibatasi. Ya, pembelian aktiva tetap harus dipastikan untuk kegiatan yang produktif dan mampu membiayai angsuran dan bunganya. Misalnya apa? Oh, beli pick up. Beli pick up untuk apa Bapak Ibu? Oh, hanya untuk antar jemput, hanya untuk mengambil gas LPG. Sebaiknya tidak Bapak Ibu membeli pick up. Ya, lebih mending sewa. Tapi kalau Bapak Ibu adalah kemudian di samping adalah untuk mengambil pasokan atau ngantar-ngantar ke warung-warung anggota, pickup itu juga juga itu bisa kita sewa-sewakan. Sehingga paling tidak bahwa pickup itu dari hasil sewa menyewakan bisa misalnya dapat 10 juta. Nah, kalau itu bisa dapat 10 juta padahal pickup itu kan rata-rata antara 150 sampai 200 jutaan. Misalnya L300 itu kira-kira 180 jutaan misalnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini sebutlah antara 150 sampai 200 jutaan. Berarti Bapak Ibu perlu kira-kira adalah punya ada arus kas bersih
pickup itu harus bisa menghasilkan 10 jutaan tiap bulan bersih. Kalau itu bisa, Bapak Ibu bisa jalan secara baik. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang harus kita jalankan, gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pembangunan bangunan multiguna. Ini yang selalu didengung-dengungkan Bapak Ibu ya. Dimulai oleh banyak menteri, oleh banyak pejabat, seolah bangun itu ada nanti ada bangunan multiguna. Bangunan multiguna ada 6 gerai di dalamnya dan seterusnya. Nah, ini kemudian tapi bangunnya kemudian dari bank. Nah, hati-hati menurut saya. Sebaiknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau bangun kira-kira dalam rancangan awal kira-kira 400 meteran, berarti kira-kira akan butuh bangun gudang 400 meteran kira-kira 1,5 miliaran. Kalau Bapak Ibu 1,5 miliar, kalau bunganya 3% atau 5%, berarti perlu Bapak Ibu hitung berapa plus penyusutannya. Itu Bapak Ibu. Sehingga paling tidak bahwa koperasi Bapak Ibu bisa menghasilkan keuntungan bersih sudah minimal 100 juta per tahun. Nah, kalau itu sudah ada, sudah stabil, boleh Bapak Ibu bangun bangunan multiguna. Pinjem dari Himbara, pinjem dari mana? Kalau sekarang pinjam, sebaiknya pinjamnya adalah untuk yang kalau mau beli aset tetap juga boleh, tapi aset tetap yang menghasilkan. Jangan bikin bangunan gitu Bapak Ibu. Ini perspektif saya ya untuk mengajak Bapak Ibu supaya tidak berisiko. Dan sehingga modal kerjanya sehingga modal yang terbatas itu bisa kita fokuskan untuk modal kerja untuk lebih kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana caranya Bapak Ibu untuk koperasi Bapak Ibu dapat memenuhi modal usaha yang Bapak Ibu perlukan? Nah, yang pertama, yuk konsolidasikan dana anggota. Bagaimana caranya? Pastikan semua kepala keluarga di desa atau kelurahan Bapak Ibu menjadi anggota. Dan pastikan mereka yang mampu memberikan kontribusi lebih besar. Misalnya simpanan wajibnya yang lain 5.000, dia mungkin 100.000, mungkin 200.000 tiap bulan. Sehingga tiap bulan Bapak Ibu ambil. Sehingga ini ada terpupuk. Nah, ini yang bisa jadi gitu. Ini bagian dari membangun ekonomi kebersamaan, membangun namanya gotong royong. Gotong royong itu kan bukan sama rasa, sama itu Bapak Ibu. Yang kaya, yang mampu, yang menyumbang lebih besar, yang tidak mampu ya perlu dibantu bahkan. Itu Bapak Ibu. Nah, ini yang kemudian harus kita set. Kemudian optimalkan dana desa. Ini Bapak Ibu, saya cuma ingin mengajarkan Bapak Ibu, yuk kita acu aja surat Menteri Keuangan nomor S9 MKPK 2025. Itu Bapak Ibu, yang tentang penyaluran dana desa tahap 2 tahun anggaran 2025. Yang kemarin membuat Bapak Ibu pontang-panting karena kemudian apa? Bahwa dana desa tahap 2 akan cair kalau sudah terbentuk, sudah Bapak Ibu harus menyelesaikan Musdes pada Mei. Itu kan suratnya dari Menko, kemudian begitu kira-kira bunyinya. Tapi surat dari Menteri Desa, dari Menteri Keuangan, pada prinsipnya yang mau saya tekankan, coba lihat huruf 1C Bapak Ibu. Yang pada butir 1C. Yang pada prinsipnya adalah bahwa dalam rangka untuk apa? Untuk pencairan itu maka harus menyampaikan file scan atau pindai akta pendirian badan hukum yang dibuat oleh notaris dalam bentuk PDF. Selanjutnya bukti penyampaian dokumen pembentukan KDMP dan ke notaris dan seterusnya. Kemudian yang lain lagi adalah dukungan APBD apa ini harus ada plus ada surat pernyataan komitmen dukungan ya, dukungan adanya APBD desa untuk modal awal pembentukan KDMP ya. Nah, ini disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota sehingga ini menjadi komitmen. Nah, tapi ini sudah dirapatkan belum kemarin waktu Musdes? Kalau enggak kan jadi cacat. Itulah yang saya sebut kenapa saya ingatkan sejak awal begitu saya lihat proses pembentukannya, saya lihat adalah ada potensi cacat, saya ingatkan kembali melalui chat-chat saya. Tapi dengan melalui chat juga kurang sehingga saya
lanjutkan dengan kita melakukan Zoom secara berkala seperti ini. Mungkin itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa optimalkan akses pembiayaan yang nanti sudah diatur oleh pemerintah, baik itu dari pemasok, baik dari Bank Himbara, baik dari LPDB maupun pihak lain, tapi cari mana yang risikonya paling rendah, mana yang paling ringan bagi koperasi Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu LPDB, Bapak Ibu memerlukan adalah jaminan. Jaminannya apa Bapak Ibu? Minimal adalah apa? Bisa dalam bentuk proyek yang barang yang bersangkutan. Misal mau bangun gedung, bangunan tadi multiguna, tanahnya berarti tanahnya desa. Terus kalau ada masalah bagaimana? Gitu. Apakah itu diambil oleh LPDB? Kalau itu diambil, ada lagi isu kerugian negara dan seterusnya. Ini jadi problem-problem baru gitu Bapak Ibu ya. Ini yang kemudian harus kita selesaikan secara baik. Ini harus tuntas dulu. Itu yang perlu saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu. Kalau nanti kemudian kooperasinya ternyata jalan, kemudian ada surplus usaha, utamakan penggunaan surplus usaha itu untuk cadangan supaya kooperasi Bapak Ibu bisa tumbuh kembang secara berkesinambungan. Sehingga prioritaskan bahwa cadangan dan surplus itu adalah untuk mendukung tumbuh kembangnya usaha koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih Bapak Ibu yang Bapak Ibu pimpin. Mungkin itu gambarannya Bu Princess. Saya kembalikan ke Bu Princess, silakan. Terima kasih Pak Agung atas paparannya. Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang punya pertanyaan? Dari tadi saya monitor chat, tetapi sepertinya tidak ada pertanyaan. Jadi mungkin Bapak Ibu jika ada yang ingin didiskusikan, bisa raise hand langsung dan kita bisa langsung diskusi secara live. Yang pertama itu Pak, ini kita flashback sedikit lah Ya, ya. ke belakang. Dulu kan ada kata Bapak tadi koperasi unit desa. Ya. Ketua untung duluan tadi ya. Ya. Itu pertanyaannya kenapa kita supaya jangan sejarah terulang gitu ya. Kenapa sih KUD yang dulu itu kok sekarang banyak yang kolap gitu loh. Iya. Bapak dan Ibu, jadi artinya begini. KUD dulu kalau saya bilang adalah sangat berhasil. Di mana saya bilang itu adalah berhasil, gitu loh Bapak Ibu. Pada masa itu belum tentu perusahaan yang besar itu sudah diaudit oleh akuntan publik. Yang namanya koperasi unit desa itu pasti sudah diaudit oleh akuntan publik pada masa itu. Jadi sudah sangat rapi, sangat bagus dan seterusnya. Dulu memang ada model polanya tuh dimulai dari KUD model. Setelah itu berkembang ada contoh, kemudian yuk kita bikin namanya KUD Mandiri. Setelah itu naik kelas lagi dia menjadi KUD Mandiri Inti, gitu loh Pak. Nah, sekarang yang banyak tersisa itu adalah yang dia berasal dari KUD Mandiri dan KUD Mandiri Inti. Nah, KUD yang sedang dalam tahap pembinaan ini kemudian pada saat reformasi tahun 98 kemudian diterbitkan, kemudian ada Inpres 18 nomor tahun 1998. Nah, pada saat itu kita dipaksa oleh International Monetary Fund bahwa kita diminta adalah untuk pemerintah itu untuk melepaskan banyak hal, itu loh Pak, nggak boleh bantu ini, nggak boleh bantu itu dan seterusnya. Nah, KUD yang memang belum benar-benar mandiri, inilah yang kemudian runtuh. Karena kemudian apa? Nah, awalnya kan pasokan yang namanya pupuk semuanya harus melalui KUD. Tiba-tiba kemudian dilepas, ada yang lain dan seterusnya. Dulu pupuk itu 100% di lini 4 itu dikuasai oleh KUD. Jadi nggak ada yang lain-lain gitu loh Pak. Boleh nggak ada di bawahnya? Boleh, tapi lini di bawahnya. Di atasnya itu ditanganin oleh Puskut, gitu loh Pak. Di atasnya ditanganin oleh pabrikan. Jadi dari pabrikan, lini 1 dari pabrikan ke distributornya, kemudian setelah itu sudah ditanganin oleh Puskut di lini 3-nya. Lini 4-nya ditanganin oleh KUD. Selesai semua urusan swasembada pangan diselesaikan oleh KUD.
Di manakah KUD itu gagal? KUD berhasil, Pak, untuk menjalankan programnya pemerintah. Tetapi KUD ini kemudian terlena, tidak membangun dirinya dengan membangun kompetensi dirinya. Nah, dulu misalnya apa? Oh, gabah harus diserahkan ke Bulog, harus pakai KUD. Nah, banyak kemudian KUD yang modelnya adalah begini, Pak. Modelnya. Nah, sudah DO-nya atas nama saya, itunya atas nama. Jadi yang nyetorkan seolah namanya KUD, tapi sebenarnya yang melakukan adalah pelaku-pelaku usaha yang lain. Cuma KUD-nya pakai nama, dapat fee. Nah, ini kan jadi tidak bagus. Gitu loh, Pak. Begitu ini ditutup, ya dia jadi nggak punya akar bisnisnya. Nah, ini yang saya inginkan. Jadi dari teman-teman KMP ini, mumpung presidennya Pak Prabowo sedang pengen punya mau besar, ini dimanfaatkan. Tapi dalam waktu 5 tahun ini kita harus sudah mampu. Seandainya presidennya ganti, gitu loh Pak. Kemudian kebijakannya kemudian berubah. Oh, itu nggak cocok. Nah, Koperasi Merah Putih ini sudah berjaya semuanya, udah mapan gitu loh Pak. Jangan sampai ini, kalau tidak berarti kita mengulang kisahnya KUD di masa lalu. Itu kira-kira ya Pak. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan di 80 KMP tadi kita siap mendukung gitu. Amin, Karena saya amin, pendidik, amin Pak. saya Ya, pendidik juga Pak. Latar baik belakangnya Pak, pendidik. baik, baik. Oke, siap. Makasih Ya, terima Pak kasih. Agung. Baik. Jadi Pak Imam silahkan. Pak Agung, izin. Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. Imam Wibowo dari Pemalang. Saya kepala desa kebetulan kemarin koperasinya sudah terbentuk Iya Pak. dan alhamdulillah sudah berbadan hukum. Tanggal 28 kemarin Pak Gubernur juga sempat meninjau koperasi Desa Merah Putih. Iya. Nah, terima kasih kepada Diskop Pemalang juga yang sudah memfasilitasi. Izin Bapak. Iya, monggo Pak. Kami semangat sekali ketika koperasi Desa Merah Putih ini dibentuk. Kemudian memang niatan kami di desa yaitu memang menumbuhkan ekonomi dari bawah, Pak. Selama ini kami utamanya orang-orang desa terkait dengan penyediaan pupuk, utamanya ini Pak. Ini sangat-sangat sulit sekali. Awal terbentuknya BUMDes kami berusaha untuk menjadi agen atau penyalur pupuk, nyatanya regulasinya tidak memungkinkan untuk ke situ Pak. Sehingga diharapkan KDMB ini nanti bisa menjadi penyalur pupuk Bapak. Iya. Sehingga kemarin kami trial mengajukan RDKK melalui Dinas Pertanian, kemudian langsung sama CPCL-nya juga alhamdulillah di ACC, dan tinggal penyalurannya Pak. Karena di Koperasi Desa Merah Putih ini belum memungkinkan untuk bisa menjadi penyalur, maka untuk tahun ini meskipun sudah turun RDKK Pak, kami mendapatkan alokasi sekitar 50 hektar untuk khusus petani hutan yang menanam jagung. Ini kami tidak bisa menebus Pak, harus melalui agen dulu. Sehingga kami harapkan semangatnya Pak Presiden yang memang untuk semangat menguatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis kepada akar rumput Pak, kami sangat mendukung orang-orang desa ini, kami dukung. Jadi kami mohon nanti KDMB ini bisa menjadi penyalur pupuk Pak, biar agar regulasinya bisa dipermudah. Pengalaman kemarin kami tidak bisa sebagai BUMDes, sehingga ini koperasi dengan kebijakan Pak Presiden yang berpihak kepada rakyat, kami harapkan nanti bisa Pak. Kalau tadi saya mendengar cerita Pak Agung tentang keberhasilan KUD, saya akui Pak, saya juga dulu anggota KUD, pengurus KUD juga Pak. Saat itu ya memang luar biasa Pak, KUD bisa mandiri, bisa menyediakan kebutuhan para petani di desa. Ini salah satunya intervensi dari pemerintah Pak. Ketika Orde Baru runtuh kemudian digantikan reformasi, ya konsekuensinya begitu Pak. Kita harus bersaing dengan swasta, otomatis gugur runtuhlah para KUD ini. Sehingga kami harapkan Koperasi Desa Merah Putih ini memang benar-benar berpihak kepada rakyat, dan regulasinya Pak mohon segera disegerakan agar kami ini bisa melakukan kegiatan yang sudah berbadan hukum ini Pak. Kalau untuk permodalan, dari apa yang disampaikan para menteri di awal itu Pak, kami memang sudah berhalusinasi Pak, seolah-olah kok enak banget, gampang banget itu Pak. Nah, tapi kalaupun tidak memungkinkan,
yang paling penting regulasinya Pak, agar dimudahkan kami untuk berkegiatan. Ya, termasuk apa terkait dengan dana desa Pak. Kami sebetulnya sebagian kepala desa Pak. Kalau untuk kegiatan fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui nomenklatur yang sudah ada, kode rekening yang sudah ada, dengan persentase yang sudah ditentukan, kalaupun diperbesar kami pun nggak apa-apa Pak. Silakan untuk pos-pos yang untuk kegiatan fisik ataupun pembangunan secara fisik kami tiadakan juga nggak apa-apa. Hanya yang kami butuhkan adalah regulasinya. Sehingga itu bisa kami manfaatkan Pak. Kalaupun mau dana desa ditarik sepenuhnya kemudian dijadikan untuk permodalan KDMP, kami setuju Pak. Yang penting dalam perencanaan, semua perencanaan yang ada di desa terkait dengan pembangunan, nanti dinas teknisnya yang melaksanakan Pak. Jadi pada prinsipnya kami mendukung sekali program Prabowo untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Yang namanya dana desa itu pasti adalah harus diperuntukkan untuk kegiatan operasional desa dan seterusnya, tidak boleh terganggu. Itu yang sudah dibayangkan oleh Presiden. Yang bisa dulu kalau saya melihat artinya pemetaan awalnya itu kan yang masih bisa sebenarnya direalokasi itu hanya yang berasal dari dana swasembada dan dana swasembada pangan dan dana kemiskinan ekstrim. Karena salah satu tujuannya untuk melalui Koperasi Merah Putih ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan juga. Jadi artinya satu selaras lah untuk itu. Nah, hanya Bapak dan Ibu, regulasinya memang perlu diatur lebih lanjut. Ya. Nah, pengaturan ini yang kemudian karena kemarin itu adalah tergesa-gesa semuanya, masing-masing kementerian membuat aturan-aturannya. Nah, ke depannya mudah-mudahan ini kan sudah agak tenang, sehingga lintas kementerian dan lembaga bisa saling berkoordinasi, maka diharapkan ke depannya aturannya yang keluar, yang turun ke desa itu cuma ada satu buku petunjuk yang sama untuk sudah dari lintas kementerian dan lembaga. Yang saya ketahui artinya begini, ya, bahwa ini ada keinginan untuk mengubah kembali. Jadi ini eranya kayak ke era Orde Baru kembali. Yang namanya penyaluran pupuk nanti sepenuhnya itu akan berada di Koperasi Merah Putih. Jadi Bapak Ibu, ini kami dari ACG Advisory sebagai mitra manajemen perubahan koperasi ingin membantu pengurus KMP. Jadi ini kami ada program baru yaitu Sekolah Koperasi Merah Putih. Dan ini kami akan memberikan beasiswa untuk 1.000 orang untuk bisa join secara gratis untuk pengurus atau pembina KMP yang bersedia menjadi mentor bagi pengurus koperasi lainnya. Jadi disinilah kita akan mulai membangun community leader, leading leader, karena akan sulit sekali untuk kita bisa training 80.000 orang semuanya, itu baru 80.000 koperasi. Satu koperasi mungkin akan ada beberapa pengurus dan pembina. Jadi di sini harapannya adalah mungkin kita mulai dari 1.000 orang yang kemudian bisa menjadi mentor untuk pengurus dan pembina koperasi lainnya. Jadi nanti ini akan kami kirimkan di chat juga. Berikut juga ada syarat pendaftarannya. Jadi di sini ada 12 materi KDMP yang sudah kami buat sebelumnya yang diharapkan Bapak Ibu sudah membaca terlebih dahulu sebelum join sekolah KMP ini agar nanti kita diskusinya bisa selaras dengan anggota lainnya. Bu Imas, silakan dari Bandar Lampung. Ya, siapa? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Agung dan ketua-ketua koperasi seluruh Indonesia ya pastinya ini ya. Ya. Jadi di sini pasti kita yang ada di pikiran kita saat ini adalah bagaimana caranya mendapatkan modal untuk koperasi kita. Pasti betul ya semua ya seperti itu ya. Nah, jadi di sini menarik ya Pak ya, karena kita tahu bahwa salah satu dana itu kan ada dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang mungkin nilainya itu amat sangat kurang kalau misalnya memang untuk modal awal ya, untuk kita menanamkan modal untuk usaha gitu. Kemudian ada dana hibah dari bantuan pemerintah atau APBD kota ya, karena
saya di Bandar Lampung itu kota masuknya ke kelurahan gitu ya Pak. Iya, Nah, beda dengan yang di desa yang memiliki ada dana desa. 20%, Ya. ya, Ya. 20% dari dana desa tersebut. Nah, kemudian ada lagi pinjaman lunak, pinjaman modal dari lembaga keuangan lain ya, seperti itu. Terus kemudian ada donasi bantuan dari lembaga Ya. sosial, dan kayaknya sih itu mustahil lah kalau misalnya Iya, ada. ya. Eh, Baik. Kemudian hasil usaha awal, mungkin hasil usaha awal ya, yang maaf yang ngomong ya Pak, kalau usaha awal itu kita ya pastinya cuma ya sedikit lah ya hasilnya gitu ya, nggak mungkin menunjang untuk modal kita. Nah, di sini yang saya menarik ya Pak, karena memang saya apa namanya di apa di pendidikan juga gitu kan. Jadi di sini saya melihat kalau misalnya kita ingin minjem ke bank ya untuk pinjaman lunak, penanaman modal itu kan misalnya dari bank itu mungkinkah koperasi itu di-approve gitu Pak sama pihak bank atau lembaga keuangan lainnya? Karena kita ini kan Ini baru, baru, baru. baru, koperasi kita Ya, baru, sedangkan ya, jenis-jenis usaha kita belum ada gitu kan. ya, Nah, sedangkan kalau misalnya kita tahu bahwa kalau misalnya kita mau pinjem uang ke bank itu pasti harus ada jaminan, kan itu ya, kan Pak. ya, benar. Nah, itu kira-kira ya, kalau misalnya kami mengajukan pinjaman gitu kan ke lembaga keuangan lainnya seperti itu, kira-kira bisa nggak Pak kalau misalnya tanpa agunan atau ibaratnya itu kita hanya bermodalkan akte notaris gitu ya, akte notaris Ya, atau ibaratnya itu dengan kesepakatan anggota-anggota koperasi. Nah, itu bisa atau tidak Pak gitu. Menurut ya, karena dari kementerian kan mungkin nanti ada kebijakan-kebijakan apa gitu kan, karena kan memang yang memiliki kebijakan itu adalah apa namanya pemerintah gitu ya kan Pak ya. ya, ya, baik. Nah, terus kemudian tadinya saya sudah menulis gitu kan. Yang kedua itu adalah untuk dana hibah dari pemerintah, Pak. Dana hibah dari pemerintah itu eh, pasti ada atau tidak. Tadi Bapak sudah jawab. Dipastikan tidak ada. Nah, itu tadi saya dipastikan tidak ada. Nah, tapi kalau misalnya ini nggak tahu ya isu atau apa kemarin ya, itu banyak banget di grup WA yang menyatakan bahwa kita akan ada dana hibah sekian miliar, sekian juta, sekian ini gitu. Makanya kata saya, emang ada ya gitu kan. Tapi kalau untuk setahu saya ya Pak, kalau untuk dana-dana hibah dari Dinas Koperasi atau Kementerian Koperasi gitu kan, itu ada, tapi hanya beberapa orang saja atau beberapa, Koperasi, ya, nah ya yang bisa gitu, yang bisa nembus itu dan itu tidak disebarluaskan. Nah, sehingga yang memanfaatkan itu ya kan asas manfaatnya itu hanya orang-orang tertentu saja yang terdekat-dekat saja gitu yang tahu. Nah, itu. ya, Eh, jadi sehingga untuk akses kita ini seperti apa kalau misalnya kita mau mau apa mengajukan dana hibah ke pemerintah kota. Nah, seperti itu, ya. Pak. Eh, Baik, Mungkin itu saja, Pak. baik, baik. Mohon pencerahannya. Ya, Terima baik, kasih. baik Ibu. Jadi artinya kalau dari pemerintah pusat kemungkinan besar hibah tidak ada. Kalau dari pemerintah daerah tergantung pemerintah daerahnya cukup surplus atau tidak. Gitu loh Bapak Ibu ya. Itu. Nah, kemudian yang ada itu sebenarnya adakah ini hibah, potensi hibah saya sebut ya. Saya sebut sekarang potensi. Kalau yang ada di itu paling tidak adalah apa? Karena ada 70 triliun dana desa. 20%-nya itu gitu loh Bu. 20%-nya kira-kira 14-an triliun. Nah, 14 triliun itulah yang kemudian bisa sebenarnya digunakan sebagai modal awalnya usaha dana desa. Tapi kan kembali lagi apa Kopdes ya. Inilah yang kemudian tarik menarik. Kalau ini yang koperasi desa dapat, maka nanti pasti akan ada instruksi bahwa pemerintah kabupaten kota juga harus memikirkan hal yang mirip-mirip untuk koperasi kelurahan. Pasti seperti itu rangkaiannya. Nah, dengan cara yang sama, bentuknya kayak apa, polanya kayak apa, ini semuanya sedang berkejaran waktu dicari. Itu loh Bapak Ibu. Nah, hanya
yang saya adalah ingin sampaikan adalah jangan kemudian mimpi adalah dapatnya banyak banget. Nah, yang sudah pasti adalah ada 14 triliun itu. Nah, cuma tinggal ini disalurkannya apa langsung ke Kopdesnya ataukah melalui BUMDes. Nah, tinggal Kopdesnya kerjasama dengan BUMDes. Nah, ini kan mekanisme supaya karena orang di Indonesia itu nggak boleh kehilangan muka. Ya, masing-masing kementerian bikin aturan, pengen aturannya berjalan. Gitu loh Bapak Ibu, nggak pengen diterpedo oleh aturannya yang lain. Hal yang sama juga nanti di desa. Karena ini sudah terlanjur, mungkin dalam musdes sebelumnya adalah disalurkannya melalui BUMDes, maka mungkin perlu ada musyawarah berikutnya bahwa dana yang disalurkan melalui musdes nanti sebagiannya atau sebagian besar atau sebagian atau paruhan itu disalurkan kepada koperasi desa. Nah, harusnya ini disepakati waktu musdes kemarin. Tapi karena caranya pemerintah ini tidak komprehensif, bentuknya parsial, ya sudah sekarang bentuk dulu badan hukumnya. Akhirnya yang dibentuk badan hukum. Sehabis badan hukum, kalau Bapak Ibu tanya kemudian modalnya dari mana? Ah, itu nanti setelah dibentuk dulu. Itu pasti nanti jawabannya begitu. Nah, ini nanti gimana setelah tanggal 12 Juli kan ini pertanyaannya. Pertanyaannya, lu bagaimana? Yang 80 koperasi terpilih mungkin aman. Dana dari LPDB ada sampai dengan 5 miliar. Tapi itu kembali lagi, ini uji coba Bapak Ibu. Ini plafon, ini kan koperasi baru juga diberikan pinjaman, juga bisa sampai 5 miliar. Tergantung kelayakan bisnisnya. Ini yang mau dicoba. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana koperasi-koperasi yang lain? Kalau dalam kondisi normal, itu jelas tidak bisa karena pinjaman ke bank memerlukan sudah jalan 2 tahun dan surplus selama 2 tahun gitu loh. Tapi kalau yang sekarang ini untuk Kopdes Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih ini akan diberikan privilege. Nah, karena sekarang saja sudah yang namanya bank-bank himbara itu sudah diminta mengalokasikan minimal 3 miliar ya per koperasi. Berarti dia sudah alokasikan 3 miliar kali 80.000 berarti sudah ada 240 triliun plafon. Belum tentu jadi pinjaman, tergantung pinter-pinternya si koperasi itu nyusun kegiatannya mau digunakan untuk apa, bisnisnya untuk apa, tapi bisnis yang layak. Karena ini duitnya bank, bukan duitnya pemerintah. Karena ini duitnya bank kan maka banknya nggak pengen macet. Pasti akan mencari. Nah, termasuk di dalamnya banknya akan melakukan pendampingan. Kira-kira seperti itu, Ibu. Jadi artinya mungkin nggak? Sangat mungkin. Cuma, nah polanya seperti itu. Jadi yang sekarang paling mungkin untuk diraih adalah dana yang kira-kira besarannya kurang lebih 200 juta. Tergantung dana desanya Bapak Ibu berapa besar. Gitu ya kan ya. Tapi kira-kira kalau kita anggap rata-rata itu 1 miliaran berarti kira-kira 200-an. Pak Agung, terima kasih banyak atas waktunya hari ini untuk paparannya, untuk diskusinya. Ini sepertinya topik yang sangat hangat. Jadi mungkin kita bisa review lagi di minggu depan atau 2 minggu lagi. Kita akan ada sesi, mungkin kita masih membahas modal, karena sepertinya ini masih banyak interest untuk mengetahui lebih dalam lagi apa sih terkait modal, bagaimana untuk modal usaha KMP. Jadi Bapak Ibu sekarang mungkin bisa join di grup WhatsApp, linknya ada di chat. Dan saya akan tutup diskusi hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.